Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asti Hoiri Inayah selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Alaya Mali Solihah selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kami dari kelompok 6. Materi yang akan kami sampaikan di sini mengenai perencanaan modal penganggaran pada UMKM Deboba Kota Malabar dengan skenario operasi 5 tahun. Sebelum berlanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Adela Nurmayasya, Azika Hasrafabila, Alaya Amali Solihah, Cantika Zahra Nabila, Elvira Putri Zahra, dan Muhammad Haikal. Untuk profil UMKM di sini yang mendirikan adalah Ibu Ani, kemudian usaha utamanya adalah usaha material. Untuk usaha pendukungnya yaitu Warung Deboba Malabar, dan usaha ini beralamatkan di Jalan Malabar Ujung nomor 17 RT 2 RW 7 eh, Babakan Bogor Tengah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adela. Kepada Adela kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ada sejarah UMKM. Yang pertama, Deboba Malabar merupakan usaha UMKM di bidang food and beverage yang menawarkan berbagai rasa minuman boba dengan harga yang murah. Untuk modal awalnya sendiri itu sebesar 5 juta rupiah, dan sekarang Deboba Malabar mulai menjual makanan ringan seperti kaki naga, bakso, dan cireng dengan harga 1.000 per tusuk. Selanjutnya, ada hasil observasi dari Deboba Malabar. Deboba Malabar melakukan investasi berupa perbaikan dan penggantian peralatan yang rusak. Lalu, melakukan pencatatan keuangan dilakukan dengan metode sederhana, yaitu dengan mencatat uang yang dikeluarkan dan juga keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, ada penentuan harga jual berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adela atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elvira. Kepada Elvira kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian ada kegiatan perencanaan. Pemilik The Boba Malabar ini belum melakukan perencanaan untuk meminjam modal ke bank. Maka dari itu kami membuat dua perbandingan perhitungan, yaitu yang pertama menggunakan pinjaman kur bank dan pinjaman keluarga dalam periode untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada analisa sumber pembiayaan investasi. UMKM Deboba Malabar ini memiliki dua sumber pembiayaan sebagai modal awal dalam membangun usaha. Yang pertama itu ada sumber pembiayaan yang berasal dari keluarga yang menggunakan sistem bagi hasil sebesar 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk investor, yaitu keluarganya. Lalu yang kedua itu ada sumber pembiayaan yang berasal dari bank yang menggunakan suku bunga yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 7% per tahun. Cukup yang saya dapat sampaikan, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Elvira atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya kepada Haikal kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator UMKM di Boba Malabar. Pertama itu pinjaman bank, itu pertama pokok pinjaman sebesar 25 juta dengan suku bunga per tahun 7%, tenor pinjaman selama 5 tahun atau 60 bulan, angsuran pokok per bulannya sebesar 416.667 dengan bunga per bulannya sebesar 145.833 dan pendapatan bersih sebesar 680.000 per bulan. Selanjutnya, pinjaman dari keluarga dengan metode bagi hasil, pokok pinjaman sebesar 25 juta, dengan persentase pemilik 80% dan investor 20%, dengan tenggat waktu 5 tahun atau 60 bulan,
angsuran per bulannya sebesar 416.667, pendapatan bersih sebesar 680.000 per bulan, dengan laba investor sebesar 1.632.000 per tahun, dan laba pemilik sebesar 6.528.000 per tahun. Maka pada pinjaman KUR, setiap tahunnya angsuran pokok sebesar 5 juta dengan bunga 1.750.000, maka total angsuran per tahunnya sebesar 6.750.000. Maka 5 tahun ke depan total angsurannya sebesar 33.750.000. Dengan pinjaman dari keluarga dengan metode bagi hasil, maka angsuran pokoknya sebesar 5 juta per tahun dengan dikurang pendapatan bersih dikurang bagi hasil 20% sebesar 1.632.000, dan total angsurannya sebesar 6.632.000. Maka 5 tahun ke depan total investasi dari keluarga sebesar 33.160.000. Selanjutnya, ini analisis perbandingan sumber pembiayaan menggunakan perhitungan payback period. Dengan rumus, pada pinjaman bank sebesar 33.750 dibagi dengan pendapatan bersih itu sebesar 8.160.000 dikali 1 tahun, maka pengembaliannya selama 4 tahun 1 bulan. Maka pada tahun kelima sudah mulai positif, sedangkan pada bagi hasil itu sebesar 25 juta dibagi 8.160 dikurang 1.632.000 dikali 1 tahun, maka sebesar pengembaliannya sebesar 3 tahun 8 bulan. Maka pada tahun keempat sudah mulai positif sebesar 1.112.000, dan tahun kelima sudah memiliki pendapatan bersih sebesar 6.528.000. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Haikal atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya kepada Hasna, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada perbandingan pengembalian investasi. Dari tabel perbandingan pengembalian investasi tahun pertama sampai tahun kelima, dapat disimpulkan bahwa perhitungan payback period dengan sumber pembiayaan yang berasal dari keluarga lebih cepat daripada sumber pembiayaan dari pinjaman bank, serta tingkat pengembalian dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman bank sebesar 7 juta 50.000 rupiah dan pinjaman keluarga 6.528.000. Selanjutnya, ada keputusan penganggaran modal yang perlu dilakukan oleh UMKM. Yang pertama ada penambahan dan perluasan fasilitas. UMKM Deboba Malabar mengembangkan usahanya dengan cara menambahkan aset perusahaan dan memperluas fasilitas yang diperlukan. Fasilitas yang diberikan oleh UMKM Deboba Malabar adalah dengan memberikan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua ada inovasi, perluasan, dan perluasan produk. UMKM Deboba Malabar bisa membuat inovasi-inovasi produk baru yang tersedia. Awalnya Boba Malabar hanyalah menjual produk varian boba dengan berbagai rasa. Namun sekarang sudah ada produk es teh dan makanan ringan yang disukai oleh masyarakat. Yang ketiga ada pergantian atau replacement. Pada awal berdiri, UMKM The Boba Malabar ini menggunakan kemasan minuman dengan tutup yang mudah terlepas. Namun saat ini, The Boba Malabar sudah menggunakan mesin cup seller plastik roll, sehingga minuman dalam kemasan tersebut tidak mudah tumpah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya kepada Cantika kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya evaluasi proyek. Pada UMKM Deboba Malabar harus meminjamkan
pendanaan ke pihak lain. Hal ini dikarenakan UMKM Deboba Malabar harus mampu mengembalikan pinjaman modal sesuai dengan masa tenggat waktunya yang 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 ditentukan peminjam modal ini akan memiliki pertambahan nilai yang disebabkan oleh time value of money. Selanjutnya, Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu aktivitas investasi dan pendanaan pada UMKM Deboba Malabar milik Ibu Ani memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari keluarga serta dari bank. Setelah lebih cepat dibandingkan dari sumber pembiayaan pinjaman bank. Selain itu juga tingkat pengembalian pinjaman dari keluarga jauh lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman di bank. Saran untuk UMKM Deboba Malabar yaitu untuk keberlangsungan perkembangan usaha pada usaha Deboba Malabar dibutuhkannya penambahan permodalan yang dapat menambah dan memperbarui kegiatan operasi. Diharapkan dapat melakukan peminjaman modal dengan bunga yang lebih rendah sehingga tidak memberatkan pemilik usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi wawancara dengan Ibu Ani selaku pemilik usaha warung Deboba Malabar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cantika atas penyampaiannya dan terima kasih juga untuk pemateri lainnya atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.